Yang perlu difahami barakallahu fikum, ketika dalam Al-Quran atau dalam Sunnah atau keterangan-keterangan salaf yang mengkafirkan secara mutlak atau mengkafirkan secara khusus, bukan berarti person-personnya atau orang-orang yang masuk di dalam sekte yang dikafirkan tadi divonis kafir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah seperti yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, yang tahqiq yang benar dalam bab ini bahwasanya suatu ucapan terkadang dihukumi kufur, seperti pemahaman ucapan-ucapan Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak berbicara, Allah nggak dilihat di akhirat nanti. Tapi terkadang tersamarkan atau sebagian pihak itu merupakan kekufuran, maka boleh kita mengkufurkan secara mutlak. Sebagaimana ucapan salaf, barang siapa yang berkata Al-Quran adalah makhluk maka dia kafir. Barang siapa yang mengatakan Allah nggak dilihat di yaumul qiyamah adalah kafir, boleh. Tetapi tidak boleh mengkafirkan person tertentu hingga tegak hujjah atasnya. Ini yang perlu difahami baik-baik. Sehingga menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, takfirul mutlak, mengkafirkan secara mutlak, atau takfirul khas, mengkafirkan secara khusus, bukan berarti mengkafirkan person-person pelakunya. Sehingga ada bedanya antara takfirul khas, takfirul mutlak dengan poin yang ketiga, at-takfirul muayyan. Takfirul muayyan mengkafirkan orang tertentu, menvonis seseorang tertentu dengan hukum kafir, itu beda. Inilah yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Jama'atut Takfir. Kalau mereka tidak membedakan, sementara Ahlussunnah membedakan dengan Nasul Qur'ani wa Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Adapun takfirul muayyan, yang ketiga, mengkafirkan seseorang secara langsung, menvonis orang kafir, fulan kafir, fulan kafir, allan kafir, langsung vonis. Di sini barakallahu fikum, Ahlussunnah wal Jamaah tidak bermudah-mudah dalam bab ini. Dikarenakan hadisnya Rasul yang telah kita baca tadi, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir fa in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Siapapun orangnya yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, kalau betul apa yang dia ucapkan maka benar, tapi kalau tidak akan kembali kepada yang menuduh. Sehingga Ahlussunnah menetapkan adanya persyaratan syurutut takfir wa intifa'ul mawani', persyaratan orang itu dikatakan kafir dan harus hilang faktor-faktor penghalangnya. Kalau terpenuhi semuanya, baru ada pembahasan takfirul muayyan. Adapun persyaratan takfir, adapun persyaratan takfir yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ialah ayyakuna balighan aqila, orangnya balik, berakal, sehat. Para ulama berhujjah dengan hadisnya Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an thalath, as-sabi hatta yablugh, wa 'anil naimi hatta yastayqidh, wa 'anil majnuni hatta yufiq. Pena takfir diangkat, pena diangkat dari 3 orang, anak kecil hingga balik, orang tidur hingga bangun, orang gila hingga sadar. Ini dengan kesepakatan para ulama. Kalau terjadi ucapan-ucapan, perbuatan kufur, tapi pelakunya orang majnun, gak dibahas oleh para ulama. Atau pelakunya anak kecil yang belum balik, dan dibahas oleh para ulama, dikarenakan mereka mukallaf, bukan seorang mukallaf. Dinukil kesepakatan para ulama dalam bab ini oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah,
dan juga oleh Imam Ibnu Al-Munzir rahimahullah, bisa dilihat dalam kitab Al-Mughni. Syarat yang kedua, ayyaqa minhu al-qaul aw al-fi'l al-mukaffar bi iradatin wa ikhtiyarin minhu. Perbuatan dan ucapan yang dihukumi kafir itu, dihukumi kufur itu terjadi pada dia dengan kehendaknya sendiri. Tidak ada paksaan dia melakukan tindakan-tindakan kufur dengan kesadaran sendiri. Dia mengucapkan kata-kata kufur dengan kesadaran sendiri, dengan kemauan sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada siapapun yang menekan dia. Para ulama kita berhujjah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di An-Nahl ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim." Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali seseorang yang dipaksa dalam keadaan hatinya penuh dengan keimanan, itu tidak dosa, tidak kafir. Tetapi yang kafir itu seseorang yang lapang dadanya melaksanakan kekufuran tadi, maka atas mereka murka dari Allah dan bagi mereka azab yang agung, yang besar. Dari sini diambil ketentuan tadi. Dia mengucapkan, melakukan tindakan-tindakan kekufuran dengan kehendak sendiri, dengan kemauan pribadi, tidak ada paksaan sama sekali. Ketentuan yang berikutnya, alla yakuna muta'awwila. Dia bukan seseorang yang mentakwil. Entah mentakwil sebuah ayat dengan pemahaman yang salah, atau mentakwil sebuah hadis dengan pemahaman yang salah, atau mentakwil tindakan yang kufur dianggap bukan kufur. Itu semuanya takwil. Ketentuannya ayyakuna ta'wilu sa'igha. Takwilnya itu dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau takwilnya ghair sa'ir, takwilnya tidak diperbolehkan dalam Islam, maka bukan sebagai uzur. Dicontohkan oleh sebagian ulama kita terkait dengan bab demokrasi. Yang namanya demokrasi itu kufur. Barang siapa yang meyakini kehalalannya, maka dihukumi kafir. Tetapi ketika ada orang yang mentakwil, mengkampanyekan demokrasi, membawakan ayat wa amruhum syura bainahum, dan urusan mukminin itu musyawarah di antara mereka. Membawakan ayat perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, wasyawirhum fil amr, dan ajalah mereka bermusyawarah dalam urusan ini wahai Rasul. Demokrasi dimaknakan dengan musyawarah oleh mereka. Musyawarah dimanakan demokrasi oleh mereka. Itu namanya takwil. Yang semacam ini tidak bisa kita mengkafirkan pelakunya dikarenakan dia muta'awwil. Kalau seandainya bukan karena takwil, niscaya mereka semua dikufurkan. Termasuk dalam takwil, dalam bab uzur, ialah melakukan tindakan kekufuran atau ucapan-ucapan kufur dikarenakan tendensi-tendensi tertentu, tendensi politik, atau tendensi yang lain-lainnya lagi. Itu semuanya barakallahu fikum dimasukkan dalam bab takwil, sehingga tidak bisa kita menvonis pelakunya dengan kekufuran. Waktunya kampanye pilkada, dalam rangka untuk meraih suara yang paling banyak, mendapatkan jatah kursi yang paling banyak. Sudah, semuanya diajak koalisi, semua diajak untuk koalisi bahasanya. Koalisi. Wahada orang yang mengatakan Islam, mau partainya partai Islam, yang menjunjung tinggi yang namanya keadilan, dalam rangka untuk meraih suara yang banyak. Barakallahu fikum.
masuk kepada wilayah-wilayah yang kebanyakannya non-muslim, memasang panduk-panduk yang besar, barakallahu itu menyambut dengan gembira hari besar mereka dan segala macamnya, acara-acara bersama yang itu merupakan acara kekufuran mereka. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk mendapatkan suara yang banyak, dalam rangka untuk memenangkan pilkada atau pilpres dan semisalnya, itu namanya tendensi. Apakah dikafirkan? Jawabannya tidak bisa kita kafirkan. Masuk ke gereja, mengadakan acara-acara kebaktian, hadir sebagai narasumber pada acara kebaktian. Ternyata orang yang sedang berusaha mencari suara yang banyak, dukungan yang sangat banyak untuk meloloskan dia dalam pilkada 2013. Misalkan, dia muslim, tendensi yang semacam ini barakallahu itu tidak bisa dikafirkan secara langsung. Namanya muta'awwil. Sebagian ulama kita menyebutkan persyaratan yang berikutnya, anta belughahu fi dzalikal hujjah, sampai kepada dia hujjah, ada dalil kemudian argumentasi yang menjelaskan tindakannya kufur, ucapannya kufur. Ada yang menyebutkan demikian. Walaupun para ulama ada ikhtilaf, ada yang mengatakan harus sampai hujjah kepadanya dan harus memahami hujjah tadi. Ada yang mengatakan cukup sampai hujjah kepada dia walaupun tidak memahami. Itu panjang pembahasannya. Ini semuanya syuruh, persyaratan seseorang itu dinyatakan kafir secara vonis. Satu saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa kita menvonis orang lain kafir. Akil, balik. Dengan kemauan sendiri. Tapi dia mau ta'wil, tidak dikufurkan. Tidak ada ta'wil. Tidak ada tendensi. Akil, balik. Tapi terpaksa dia melaksanakan demikian, tidak bisa dikafirkan. Harus terpenuhi semua yang ada tadi. Barakallahu fikum. Ini namanya syurutut takfir, persyaratan orang itu dikafirkan. Kalau terpenuhi semuanya, itu pun belum juga dikafirkan. Harus ada keterangan berikutnya, intifa'ul mawani'. Hilangnya faktor-faktor penghalang yang menghalangi kita untuk mengkafirkan dia. Di antaranya barakallahu fikum ialah at-taubatun nasuh, taubat yang nasuha, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan tindakan kekufuran tadi, istighfar. Taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur dikarenakan lidahnya kepleset, salah ngomong, salah bicara. Ketika ditegur dia astagfirullahaladzim. Tidak bisa. Seperti yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, ketika seseorang yang di tengah padang pasir yang sangat luas membawa kendaraannya, ontanya atau himarnya lengkap dengan perbekalannya, kemudian dia istirahat di sebuah pohon, tiba-tiba hilang itu kendaraan dia lengkap dengan bekal-bekalnya, dicari ke sana kemari, terus asana kembali. Kalau kata dia sudah, luar biasa keadaan dia. Sayangannya mati. Dia kembali ke pohon yang sama, tempat yang sama, perubahan. Sayangannya sudah mati. Begitu dia terbangun, ternyata di sebelahnya sudah ada kendaraannya, lengkap dengan bekal-bekalnya. Saking gembiranya, mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Rabbmu. Afta'ah min syiddatil farah. Salah ngomong karena saking bahagianya. Itu ma'zur. Dikasih uzur barakallahu fikum. Atau karena nisyanan lupa.
Atau otaknya lagi nutup. Dikarenakan emosi yang meluap-luap, amarah yang luar biasa, sehingga dia gelap hati, gelap pikiran, gelap mata, mengucapkan kata-kata kufur atau melaksanakan tindakan-tindakan kufur. Tahu dari mana? Begitu kamu tegur dia, nanti mengatakan begini. Mana kayak gitu? Dia tuh marah-marah, ngomong kayak gitu. Ngomong apa? Atau ngomong begini. Ngawur itu. Tidak boleh itu kufur ya. Kufur itu tidak boleh ngomong kayak gitu. Kata dia itu, tak ngomong kayak gitu. Menunjukkan apa? Ya, semuanya adalah mawani takfir. Penghalang-penghalang untuk mengkafirkan orang lain. Sebagian ulama menyebutkan al-jahl. Dikarenakan dia jahil, tidak mengetahui hukumnya. Tidak tahu kalau ucapan itu ucapan kufur. Tidak tahu perbuatan itu perbuatan kufur. Dikasih udzur dengan kejahilannya. Walaupun ada perincian panjang. Jahil yang mana yang dikasih udzur. Terus yang orang yang sangat jahil. Tidak mengerti hukum sama sekali. Tidak pernah mendengar dakwah sama sekali. Mawani katsirah. Sangat banyak penghalang-penghalang yang lain. Barakallahu fikum ala kulli hal. Karena kita azakumullah. Ini semuanya perlu diperhatikan baik-baik. Tidak mudah mengkafirkan seseorang. Kemudian, kalaupun seandainya terpenuhi semua persyaratan-persyaratan yang ada, hilang semua faktor-faktor penghalang yang ada, sudah lengkap komplit. Dalam bab takfir kita harus kembali kepada para ulama kita. Mereka lah yang bisa menentukan sudah terpenuhi ataukah bukan. Mereka yang bisa menimpang kadarnya dan segala macamnya. Itu para ulama. Disampaikan kepada para ulama kita. Mereka yang menghukumi. Ya, kafir. Ada palu yang diketok. Kalau sembarang orang yang mengkafirkan bahaya. Dikarenakan kejahilannya atau kurangnya dia dalam perkara ilmu. Akhirnya dia bermudah-mudah untuk mengkafirkan orang lain. Bayangan dia terpenuhi sudah. Ternyata belum di kalangan para ulama. Sehingga dalam takfir itu harus kembali kepada para ulama kembali pada para ulama kita. Barakallahu. Ini adalah prinsip secara global dari prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dengan global pembahasan ini tadi. Maka dengan demikian diketahui bahwasanya maqalah sebuah ucapan atau fi'lah sebuah tindakan terkadang dihukumi kufur atau dihukumi fasik, tetapi tidak mesti menunjukkan pelakunya itu kafir atau fasik. Mungkin karena belum terpenuhinya, tidak adanya syarat-syarat pengkafiran atau penfasikan, atau adanya faktor penghalang syar'i yang menghalangi kita untuk mengkafirkan dia atau menfasikkan dia. Wadah. Ini prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Prinsip-prinsip ini wanabitina azakumullah itu meruntuhkan semua paham takfir tadi. Berbagai macam bentuk ragam takfir yang ada hancur semuanya, runtuh semuanya dengan kaidah. Mengkafirkan pelaku dosa besar, runtuh dengan kaidahnya Ahlussunnah ini. Ahlussunnah tidak mengkafirkan orang dengan dosa, tapi dengan tindakan kekufuran. Yang mengkafirkan dengan perbuatan mubah apalagi tambah ngawur. Atau mengkafirkan orang dengan suatu tindakan yang memiliki dua kemungkinan, mungkin kufur, mungkin maksiat. Juga diruntuhkan dengan kaidah tadi. Atau mengkufurkan seseorang dengan tindakan yang mungkin kufur, mungkin fasik, mungkin mubah. Diruntuhkan dengan kaidah ini. Juga meruntuhkan takfirul am, takfir yang mereka lakukan secara merata, mengkafirkan semua orang yang bukan golongannya, atau mengkafirkan semua orang yang bukan sektenya, atau mengkafirkan semua umat Islam di muka bumi ini, atau mengkafirkan semua umat di muka bumi dengan tambahan. Itu semuanya runtuh dengan kaidah.